Perasaan Sun Haji, penjual es teh yang diolok-olok Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Akibat peristiwa itu Gus Miftah langsung mendapat beragam hujatan dari netizen. Gus Miftah pada akhirnya telah meminta maaf. Namun perbuatannya mengolok-olok Sun Haji belum termaafkan oleh netizen. Pak Sun Haji pun bercerita seputar pekerjaannya, termasuk uang yang ia peroleh malam itu. Peristiwa itu sebelumnya terjadi saat ia berjualan di acara pengajian yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 20 November 2024, malam. Kejadian tersebut berlangsung di lapangan DRH Soepardi, di mana ribuan orang hadir untuk menyaksikan selawat. Saat berjualan es teh keliling, Sun Haji yang berusia 37 tahun itu ditegur oleh Gus Miftah dan menerima hinaan kasar. Video olok-olok tersebut telah menyebar luas di berbagai platform media sosial dan ramai diperbincangkan. "Saya tersinggung. Wong saya lagi masuk ada suara kayak gitu," ungkap Sun Haji saat ditemui di rumahnya di Dusun Gisari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, pada Rabu, 4 Desember 2024. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap Gus Miftah, seorang tokoh yang memiliki pondok pesantren Ora Aji di daerah istimewa Yogyakarta itu. Momen tersebut semakin menyakitkan bagi Sun Haji karena sejumlah tokoh yang hadir dan dikenal sebagai ulama turut menertawakan dirinya. Acara syalawat malam itu sendiri dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Habib Zaidan, Muhammad Yusuf Chulori, Ketua DPW PKB Jateng, dan Usman Ali, pengasuh asrama perguruan Islam Al-Huda. Meski merasa tertekan, Sun Haji memilih untuk tetap melanjutkan aktivitas berjualannya. "Saya tetap berjualan. Saya mencari sangu buat pulang," ujarnya. Pria yang memiliki 2 anak ini mencatat mendapatkan uang sebesar Rp35.000 dari 7 gelas yang terjual. "Uang itu buat beli bensin Rp15.000 dan Rp20.000 saya bawa pulang untuk sangu anak-anak," jelasnya, sambil mengungkapkan bahwa salah satu anaknya masih berstatus pelajar SMP dan yang lainnya di SD. Sun Haji telah berjualan es teh selama lebih kurang setahun setelah beralih dari pekerjaannya sebagai tukang kayu akibat cedera patah tulang pada tangan kirinya. "Jadinya, untuk angkat yang berat-berat tidak kuat. Makanya, saya jualan seperti ini," imbuhnya. Ia berharap dapat terus berjuang di acara-acara besar yang menarik banyak pengunjung, seperti pengajian akbar, untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.